Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fajrani dengan nomor pokok mahasiswa 205020041 Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dalam lembar kerja individu, tugas saya berperan sebagai mencari data untuk pandangan umum di latar belakang. Dalam menyusun pandangan umum, saya mengambil tema mengenai guru bimbel di masa new normal. Berdasarkan nilai dan budaya yang ada di masyarakat, yaitu meningkatkan mutu untuk membantu pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang kurang dikuasainya. Bimbingan belajar merupakan suatu bentuk kesadaran yang menurut Hassel disebutkannya dengan istilah noema atau objek intensional, yang dalam konteks ini yaitu bimbingan belajar, serta noesis atau aktivitas intensional yang dalam hal ini aktivitas pembelajaran di bimbingan belajar. Bimbingan belajar memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Komunikasi yang dibangun dalam bimbingan belajar memiliki pemahaman untuk menyamakan persepsi antara pengajar dengan peserta didik, dengan harapan proses pembelajaran yang dilakukan dapat dicapai secara maksimal. Pesan yang disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik dalam rangka mentransfer pengetahuan, proses komunikasi yang baik dalam bimbingan belajar dapat mengoptimalisasikan hasil pembelajaran. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 yaitu dengan melakukan WFH pada suatu lembaga termasuk lembaga kependidikan. Bagi lembaga pendidik, WFH ini menandai proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah secara langsung sementara digantikan dengan proses belajar mengajar menggunakan sistem online dari rumah masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja kelompok gabungan 5 dan 6. Langkah pertama yaitu menentukan tema. Untuk kelompok gabungan ini, temanya yaitu guru bimbel di masa new normal. Dengan landasan normatif terkait dalam tema yang kami ambil, yaitu diantaranya UUD 1945 alinea keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Isi Pendidikan, kemudian ada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan, kemudian ada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian, dan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Faktor penyebab dan solusi yang diambil oleh kelompok kami yaitu yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan guru mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Maka solusi yang didapat di dalam buku yaitu peserta didik yang tidak mempunyai perangkat pembelajaran atau yang tidak memiliki akses internet, peserta didik bisa mengerjakan tugas-tugas secara manual. Yang terpenting belajar dan berada di dalam rumah. Solusi yang didapat dari jurnal yaitu guru dapat menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint lengkap dengan ilustrasi gambar dan video yang terkait dengan materi tersebut sehingga membuat peserta didik lebih fokus dan tertarik untuk belajar. Selanjutnya, solusi berdasarkan narasumber. Menurut Mufid Masruhan tahun 2021, dalam Blended Learning, ide pendidikan masa pandemi menyatakan jika peserta didik memahami materi, guru bisa membuat video pembelajaran yang di dalamnya berupa audio dan tulisan tangan guru supaya peserta didik lebih mudah untuk memahami dan tidak bosan ketika menonton video pembelajaran tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik.
sebab konten materi disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan per bab, materi berbentuk PowerPoint, dan dalam bentuk video pembelajaran. Hal ini terbukti dari pengalaman di lapangan. Banyak siswa yang meminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring melalui chatting WhatsApp atau menelpon langsung kepada guru. Guru menjadi hambatan dalam memanfaatkan TIK ke dalam proses pembelajaran, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang kreatif serta keterbatasan fasilitas TIK. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint lengkap dengan video dan audio yang tertarik untuk belajar. Dalam hal penguasa IT, guru dapat menggunakan aplikasi yang sederhana misalnya WhatsApp untuk pembelajaran. Kemudian ada sedikit demi sedikit guru harus meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop serta bertanya kepada guru-guru lain yang mempunyai kemampuan lebih di bidang IT. Saran dari kelompok kami yaitu guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan teknologi. Berikut daftar pustaka materi-materi yang kami ambil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.